Nah, komunikasi ini tidak sebatas hanya kepada anak, tapi komunikasi ini adalah sebetulnya sesama antar manusia. Nah, kenapa anak? Anak itu adalah dia mempelajari segala sesuatu itu dari lingkungan dia yang paling dekat. Nah, sifat kita, karakter, kebiasaan kita di sekeliling anak itu sangat mudah ditiru oleh anak kita. Nah, untuk itu kita juga perlu kadang-kadang sebagai orang tua untuk menintrospeksi cara kita menyampaikan pesan. Saya sering ditanya tentang, "Pak, saya kan itu sudah ajarin dia, Pak, berkali-kali, Pak. Kenapa, Pak, dia nggak bisa lakukan?" Atau, "Kenapa anak saya tidak termotivasi untuk sekolah? Kenapa, eee, dia itu selalu melawan?" Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan kalimat-kalimat seperti ini, itu ada kecenderungan kita dapat memahami bahwa, eee, cara yang pakai itu adalah keras, atau cara itu adalah terkesan memaksa. Nah, seperti kita tentunya orang tua ingin anak di sekolah itu mudah belajar. Justru anak sudah kelelahan, saat berhadapan dengan pelajaran sekolah. Nah, makin dia dipaksa, makin dia akan memberontak. Makin dia dijejelin, pelajaran itu, makin, dia akan, melawan. Sehingga akan muncul strategi-strategi perlawanan yang kalau makin dipaksa, walaupun kata-kata yang muncul, "Ini demi kebaikanmu Nak, kamu harus naik kelas itu supaya kamu tahu." Apapun yang Anda katakan selama trust yang tadi, yang saya sampaikan itu tidak terjadi, itu tidak akan diikuti anak-anak tersebut. Demikian juga pasangan Anda. Ketika Anda katakan, "Oh, saya lakukan, saya bekerja di luar itu demi kamu, saya banting tulang, ya kan, saya pulang itu hanya untuk ketemu kamu," itu. Nah, setiap manusia perlu kita pahami psikologi dasar manusia. Ketika manusia lelah, yang diperlukan adalah telinga yang mendengar, atau di diberikan ruang untuk mengurai kelelahan itu. Sering sekali kita tidak memahami ini, jadi kita malah menambah desakan ke dalam ruang orang itu, sehingga menimbulkan tekanan atau stres. Ini dulu dasar daripada komunikasi. Nah, kita dapat memperbaiki komunikasi kita bahkan hanya dengan beberapa kata. Dan, komunikasi ini ternyata sudah dipraktekkan dan sangat-sangat efektif sekali untuk, mmm, mengubah keadaan tanpa harus memaksa kehendak kita kepada orang lain, tapi akan mampu meningkatkan wisdom dan kemampuan kita untuk, menyampaikan pesan dan feeling atau perasaan kita kepada orang lain.